Jadi gini, waktu di awal itu kan penangkapan Pak Paidi ini kan atas dasar keterangan anak itu saja dalam keadaan kesurupan dan diakui dalam persidangan. Lalu untuk melengkapi alat bukti, kan ditangkapnya kan tanggal 20 September. Laporannya tanggal 1 September. 2 hari dari permintaan maaf. Andaikan badan saya bisa menggantikan dia di dalam teh, mending saya, jangan dia. Dia terlalu baik. Terlalu baik untuk siapapun, dia terlalu baik. Sampai saya bilang, ya Allah, kok ini sih ujiannya gitu kan. Kenapa harus Bapak gitu loh. Alangkah banyak orang yang puas, yang liar di sana gitu loh. Kenapa jadi harus Bapak yang diuji, yang dikasih begini gitu loh teh. Sabar ya Bu ya. Iya teh. Oke guys, jadi kita sekarang mau langsung menuju ketemu Pak Paidi. Sekali lagi mohon doanya dan tolong untuk yang nonton tayangan ini dan selalu support saya. Saya minta tolong diviralkan videonya. Kalian share dan gunakan media sosial yang bijak seperti apa? Ya, dengan cara men-share video-video yang bermanfaat agar orang-orang ini bisa terbantu. Biasanya kita share orang terlantar supaya ketemu sama keluarganya. Dan ini kita minta bantu untuk viralkan agar pejabat dan orang-orang yang terkait bisa membantu kondisi ibu dan keluarga. Ya, Bismillah sekali lagi. Nggak ada yang nggak mungkin, saya percaya Allah Maha Segalanya. Bismillah, ikutin terus. Nah, sedikit Pak, sebelum kita berangkat ketemu sama Pak Paidi, kita bahas fakta hukumnya seperti apa sih Pak? Fakta persidangan. Iya, fakta persidangan. Dalam fakta persidangan ini, kami semua menganggap ini dari penasihat hukum ada kekeliruan, kurang teliti, dan kami membantah semua, maka kami mengambil jalur banding. Karena ini udah kadung viral, bukan dibuat-buat atau direkayasa, tidak. Mungkin inilah bentuk wujud daripada campur tangan Tuhan sehingga ini bisa didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia. Artinya dari kejanggalan-kejanggalan atas kekeliruan putusan ini kurang dari pertimbangan majelis hakim. Maka kami mengambil jalur untuk banding, membanding suatu putusan ini, mudah-mudahan nanti diterima oleh majelis hakim ini agar betul-betul dikaji betul putusan ini. Karena menyangkut hak asasi, hak setiap orang. Jangan sampai anak yang lahir dari rahim rakyat yang di Republik Indonesia ini terhukum, tervonis akibat kelalaian dalam suatu pemeriksaan. Betapa pentingnya suatu keadilan, setiap hak asasi manusia berhak negara pun melindungi. Itu aja atas putusan ini. Kami berharap betul-betul diperiksa, diteliti, karena mahkota keadilan ada di majelis hakim. Yang pokok-pokok yang pertimbangan daripada majelis hakim, yang pertama menolak seluruh bukti yang kita ajukan, bukti yang meringankan daripada terdakwa. Yang kedua, masalah terkait kalau memang ada indikasi dari awal tidak cukup bukti, ada keraguan-raguan, majelis hakim harusnya lebih menguntungkan daripada terdakwa. Tapi pada faktanya hari ini hanya mulai dipilih dari pasal 81 yang tentang persetubuhan dan pasal 2. Pasal 2-nya tidak masuk memenuhi syarat, maka kembali kepada pasal 1 tentang terbukti persetubuhan. Ini pertimbangan majelis hakim. Tidak ada alasan untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, paling kan tadi saya dengar bahwa buktinya itu Pak Paidi katanya dengan celana pendek. Ya. Ada tambahan Pak? Ya, terima kasih. Kalau untuk proses daripada putusan Pengadilan Negeri Penggala, ya intinya kita dari PH pun berkeberatan untuk menerima putusan kemarin ini dari Pengadilan Menggala. Makanya kita dari PH untuk melakukan upaya banding, dan alhamdulillah memori banding kita sudah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Menggala. Nah, adapun saat ini kita coba untuk sampaikan juga dengan keluarga bahwasanya mohon doa dan selalu ya zikir, begitupun juga Pak Paidi, kita kuatkan lagi untuk keimanan kita karena ujiannya tadi.
Nah, adapun yang memang informasi simpang siur yang baik dari keluarga alami, baik pun kami sebagai kuasa hukum yang banyak juga yang ngejapri lah ya ke kami ini, pokoknya bisa dilihat sendiri kondisi keadaannya daripada Pak Paidi dan keluarga. Alhamdulillahnya kami pun juga sebagai kuasa hukum memang dari awal sudah mewakafkan diri untuk membantu Pak Paidi, yang dimana kami tidak berbicara masalah yang lain-lain. Intinya kami berbicara untuk kepastian hukum dari Pak Paidi dan juga ketenangan hati jiwanya daripada keluarga besarnya Pak Paidi. Nah, di sini pun juga alhamdulillah banyak juga yang mensupport, yaitu karena Pak Paidi dan Bu Arneli memang bergeraknya di usaha dagang di pasar. Alhamdulillah kemarin kita juga dapat informasi dari keluarga pas saat persidangan kemarin banyak yang support, datang dengan sukarela datang ke pengadilan. Alhamdulillah ada juga yang berani untuk menyumbang donatur untuk Pak Paidi dengan keadaannya keluarga, karena anaknya masih ada dan masih melanjutkan jenjang ini pendidikan, dan termasuk satu kan memang sudah menikah, tapi luar biasa perjuangan anaknya Pak Paidi dan juga keluarga. Alhamdulillah banyak yang mensupport di sini, dari pedagang pasar sendiri, dari keluarga besar, dari bermacam-macam masyarakat Indonesia. Kami dari PH mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon doakan, mohon bantu pantau terus dan selalu berdoa untuk Pak Paidi dan keluarga besarnya bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum di negara ataupun di Kabupaten Tulang Bawang ini. Yang kami banding tidak lain adalah 2 alat bukti. Pertama, bukti yang hanya satu saksi, tidak ada bukti yang saksi kunci yang melihat, yang itu diragukan sekali, keterangan orang dari kesurupan. Yang kedua tentang visum di mana juga tidak utuh, dan artinya memang ada pengakuan bahwa si korban ini pernah melakukan perselingkuhan. Artinya visum juga sangat lemah untuk dijadikan alat bukti. Bukti-bukti petunjuk yang lain tidak ada, hanya berdasarkan keyakinan hakim. Mudah-mudahan hakim jangan sampai keliru. Tolong diperiksa nih bukti ini. Jangan kita sampai memutus, karena ini akan kembali kepada nasabnya ke kita. Kita ini manusia. Tadi Mbak bilang tidak ada reinkarnasi. Pasti ada pertanggungjawaban kita di peradilan Tuhan. Mohon dengar ini majelis hakim, tidak ada unsur motif apa-apa. Kaji lagi 2 alat bukti itu. Itu aja. Mungkin ada yang saya tambahkan. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Putra, saya ditunjuk oleh keluarga untuk jadi juru bicara. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan negara harus hadir sebenarnya Mbak, dalam persoalan ini, karena fenomena kesurupan kita garis bawahi ya, kebenaran juga dari Mbak Nopinya juga memang biasa menangani. Saya juga sering lihat podcastnya fenomena anak kesurupan. Jadi dari kata kesurupan ini timbullah sebuah perkataan bahwa dia sudah dan terpetik oleh pamannya. Di sini saya mengkaji, saya berimbang dulu. Nah, harapan saya, kenapa saya harus minta negara hadir? Di dalam fakta pemeriksaan penyidikan, sebenarnya kalau kita kenal dalam istilah film, itu mungkin kalau saya salah, tolong, ada namanya spoiler ya, apa-apa ya, pesan dari beliau ini, anak ini yang patut kita lindungi juga karena dia memang anak, 14 tahun. Spoiler, anak ini di waktu tanggal 12 Desember 2021 diperiksa oleh psikolog. Dia menyampaikan, itu ada di dalam putusan, saya setelah berhubungan badan dengan pacar saya. Kalau dihitung mundur itu Mbak sekitar 12 tahun. Usianya. Coba fenomena ini harus dikaji. 12 tahun, kemudian kemana pacarnya? Negara harus hadir dalam keadaan seperti ini di saat, yaitu dikaji lagi bagaimana cara negara. Maka waktu saya dari awal, saya sampaikan kepada penyidik kepolisian pada saat itu, saya menemani Ibu Arneli, tolong untuk dimintakan keterangan ke psikolog, kita yang minta. Nah, timbullah, dapatlah sebenarnya. Jadi gini, waktu di awal itu kan penangkapan Pak Paidi ini kan atas dasar keterangan anak itu saja dalam keadaan kesurupan dan diakui dalam persidangan. Lalu untuk melengkapi alat bukti, kan ditangkapnya kan tanggal 20 September. Laporannya tanggal 1 September. 2 hari dari permintaan maaf. Untuk melengkapi alat bukti, penyidik melakukan namanya surat
Kalau dalam 5 alat bukti itu surat-surat itu visum. Dalam visum itu menjelaskan bahwa keadaan selaput darah itu sudah tidak inteks karena telah berhubungan badan sebelumnya, dan kemudian tidak ada tanda kekerasan. Lalu jadi nggak, sebenarnya begini, dalam dakwaan itu kan dia didakwakan, dia diperkosa, diredup paksa dengan kekerasan. Mungkin nggak perlu saya ceritain sadnya dalam cerita di dalam persidangan itu. Ketika penyidik melihat alat bukti itu tidak ada tanda kekerasan, kan sebenarnya sudah mulai rancu ya. Oke lah, mereka melengkapi lagi dari sisi psikolog. Dalam sisi psikolog itu sudah ada spoiler sebenarnya. Pesan bahwa nih saya bersyukur. Bahkan di persidangan dia bilang lagi. Nah, kenapa saya pingin negara ini hadir ya? Nggak hanya untuk MS, untuk semua anak-anak yang ketika punya tekanan mental, kesurupan. Maaf ya, saya cerita sedikit, di keluarga saya juga ada karena narkoba. Ya, keluarga saya itu hampir setiap hari yang lapor ke polisi, dia dibilang dipukul, digebuk. Halusinasi. Jadi mereka kecenderungan, harusnya Pak, itu yang saya katakan kepada penyidik, tolong diselidiki kesurupannya itu dulu. Dan di fakta 5 kali kesurupan, pesan dalam persidangan itu kan ada pelaku lain sebelum kejadian ini. Oke, karena ini sudah divonis kan, berarti dianggap hakim bersalah, tapi belum ingkrah kan, kita masih punya banding karena banyak kejanggalan-kejanggalan. Faktanya jam 5 sore lewat 20, Mbah Casmini, tetangga, nenek, tidak ada hubungan keluarga, melihat Pak Paidi masih di sini. Lalu dalam dakwaan disebut jam 16.30. Harusnya yang menghadirkan CCTV bukan pihak kita, karena dalam peraturan KUHAP, seorang itu, kami sebagai terdakwa, karena saya mewakili terdakwa, tidak dibebankan pembuktian, Mbak. Yang punya hak untuk melakukan pembuktian itu adalah negara, penyidik, untuk mencari CCTV. Ini keterangan anak 16.30 nyampe. Paidi pada saat ditangkap, terdakwa, pada saat langsung di BAP, ketika itu juga tanggal 20, menyebutkan dia berangkat jam 17.15, tiba sana 17.45. Kita ini zaman modern, saya aja bisa ngeliat dicek Google Maps. Kita cek Google Maps, ini nggak bisa dibohongin, map nggak mungkin kami ngerekayasa Google Maps. Itu perusahaan besar. Itu 20 kilo jarak di sana. Diprediksi oleh Google Maps yang pada saat itu kita hadirkan di persidangan sebagai bukti. Dan itu ditolak oleh hakim. Bahwa 30 menit ke sana. Benar kata Pak Paidi, ketika dia jalan 17.15, dia nyampe di sana 17.45. Di dalam, coba Mbak, di dalam dakwaan itu dia melakukan, udah hadir di sana 16.30. Tanpa ada saksi yang melihat. Sebenarnya begini, simple kasus ini Mbak, kalau mau dibuat di SP3-kan. Ketika keterangan anak itu berbeda dengan kenyataan, apalagi diambil dari keterangan kesurupan, harusnya sudah dikeluarkan. Di asesmen, maksud kita kemarin tuh dari psikolog itu, forensik, harusnya psikolog forensik untuk mengasesmen anak itu. Menggali, sebenarnya kenapa nak, kamu kan sudah menuduh itu kenapa, kamu udah minta maaf kenapa. Itu yang lebih penting, bukan untuk udah melengkapi ini harus salah. Itu yang kita sedihkan.